Bagaimana cara cek kesehatan pigeon dalam 5 menit? Setiap peminat suka memelihara merpati untuk varietas yang berbeda, beberapa memiliki kebiasaan memelihara merpati balap. Sementara yang lain suka memelihara merpati terbang tinggi atau terbang rendah. Menurut saya, setiap fancier pasti tahu cara cek kesehatan merpati. Tips cek kesehatan merpati: dropping merpati harus terbentuk dengan baik, tidak berbau, berwarna coklat, hijau dan kokoh. Burung yang berlendir, basah, atau berjatuhan dengan partikel seperti cacing harus segera dikeluarkan dari kandang. Seharusnya tidak ada lendir kuning, berlendir atau endapan atau bintik abu-abu dimanapun di lapisan atau di rahang merpati. Paruh merpati harus memiliki kulit putih seperti tepung dan kulit yang sama di sekitar matanya. Kaki harus bersih dan responsif. Hanya merpati yang sakit yang membiarkan kakinya kotor. Bulu di sekitar anusnya harus kering dan bersih tanpa perubahan warna atau kotoran. Mata harus cerah, waspada, dan jernih sepanjang waktu. Seharusnya tidak ada tanda-tanda lalat, tungau, atau parasit lain di kandang. Selalu karantina burung baru. Banyak burung membawa bakteri jahat namun terlihat sehat. Sebelum kita lanjut ulasan berikut, bantu kami support kanal ini ya sobat, dan tekan tombol lonceng agar bisa update konten-konten dari kami, dan semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Semua merpati baru harus diberi cacing, dirawat untuk kanker dan coccidia, dan diberi antibiotik selama 10 hari, Baytril atau Cipro bagus, untuk menghilangkan salmonella sebelum dipasang bersama burung lain. Jangan menyebabkan burung Anda mengalami stres yang tidak semestinya dengan penanganan yang berlebihan, suara keras yang tidak teratur, atau gangguan terus-menerus. Stres pasti akan mempengaruhi kinerja mereka. Tanda merpati kualitas terbaik untuk diperhatikan: tidak mungkin untuk melihat seekor burung dan mengatakan tanpa ragu apakah itu spesimen yang bagus atau tidak. Informasi berikut dirancang sebagai panduan yang baik untuk mengetahui tanda-tanda merpati dengan kualitas terbaik. Beberapa peternak dapat memegang burung dan secara naluriah merasakan dari berat, tulang dada, dan kekencangan tubuhnya apakah itu kemungkinan pemenang turnamen, tetapi bagi kita yang tidak begitu beruntung. Untuk tujuan pemahaman saya akan menyajikan panduan keseluruhan yang kasar. Saya tidak mengatakan bahwa burung yang mencentang semua kotak ini akan menang, atau bahwa burung yang tidak mencentang semuanya tidak akan pernah menang. Saya mengatakan bahwa dari pengalaman, burung-burung ini memiliki peluang sukses tertinggi. Bentuk kepala merpati harus membulat dengan baik, tetapi terkadang agak rata di bagian atas, dan berkembang dengan baik dan besar, bahkan sedikit bulat, di antara mata. Kepala yang terlalu kecil cenderung menghasilkan burung yang tidak secerdas rekan-rekannya yang berkepala lebih besar. Paruh merpati berkualitas tampak kokoh dan kuat serta tertanam kuat di kepala. Ukuran harus proporsional dengan bagian tubuh lainnya. Mandibula atas harus lebih besar dari yang lebih rendah. Struktur tubuh merpati harus bertubuh kokoh berotot dengan daging kenyal lunak saat disentuh. Punggung harus lebar dengan bahu yang kuat, sedangkan dada harus dalam dengan ruang yang cukup untuk paru-paru yang besar dan berkembang dengan baik. Kualitas tulang dada merpati tentunya otot sayap terhubung dengan tulang dada, sehingga jika tidak terbentuk dengan baik, maka burung tidak akan terbang dengan baik. Oleh karena itu, tulang dada harus kuat dan tebal untuk menahan otot-otot ini. Bentuk tulang dada: jika seekor merpati memiliki tulang dada melengkung, maka itu tidak akan pernah menjadi yang baik, dan tentunya harus dihindari, tetapi dalam kasus burung merpati tinggi, bentuk melengkung atau bentuk perahu, dari bawah, dianggap sebagai yang terbaik. Bentuk sayap merpati lentur saat diregangkan, tidak terlalu mudah memberi dan tidak terlalu sulit untuk dibuka. Pendahuluan akan memberikan perlawanan yang besar karena bulu-bulu kecil yang menutupi sayap. Semakin besar dan kuat bulu-bulu ini, semakin bagus sayapnya. Ujung sayap harus sangat dekat dengan ujung ekor, tetapi sayap tidak harus menutupi pantat sepenuhnya. Bulu burung warna tidak penting, tetapi kualitas pena bulu itu penting. Pena bulu harus fleksibel, sementara bulunya halus dan halus. Bulu yang baik memiliki kilau di leher dan tenggorokan burung. Area permukaan sayap harus terlihat seperti permukaan marmer yang rata dan keras. Seekor burung yang sehat akan menyimpan mekar putih saat bersentuhan.
Ekor merpati ramping dan tidak terlalu panjang. Saat istirahat, ia harus memiliki lebar 1 bulu. Seperti semua tips sebelumnya, ini belum pasti. Ekor yang lebih lebar belum tentu merugikan. Penting untuk disadari bahwa merpati menggunakan ekornya untuk keseimbangan, berputar, dan mengendalikan gerakannya di udara. Kaki merpati bersih, terlihat kokoh dan gesit. Jika burung Anda sakit, Anda hampir selalu dapat melihatnya terlebih dahulu di kaki. Unggas yang sehat akan selalu menjaga kebersihan kakinya, sedangkan unggas yang sakit membiarkan kakinya kotor. Mengapa obat cacingan pada merpati penting? Obat cacingan pada merpati. Ketika burung Anda makan dan minum cukup baik, tetapi kesehatannya tidak membaik, maka Anda harus mulai memberi obat cacing pada merpati Anda. Ada berbagai jenis cacing pada burung. 3 cacing yang paling umum ditemukan pada merpati saat ini adalah cacing gelang, cacing rambut, dan cacing pita. Gejala cacingan pada merpati: kehilangan kondisi, kehilangan berat, kotoran buruk. Cacing bulat pada merpati mungkin cacing yang paling umum meskipun paling tidak merusak yang ditemukan pada merpati domestik. Cacing gelang betina menghasilkan telur dalam jumlah besar, yang berlarva di lingkungan dan menetas di usus inang baru setelah tertelan. Penurunan berat badan, kemalasan, dan kinerja yang buruk mungkin merupakan gejala infeksi, tetapi banyak burung mungkin tidak menunjukkan gejala. Cacing rambut pada merpati juga dikenal sebagai cacing kremi. Telur dikeluarkan melalui tinja, menjadi larva dalam 1 minggu atau lebih, dan diambil langsung dari lingkungan yang terkontaminasi oleh inang baru. Betina mulai bertelur dan selanjutnya mencemari lingkungan dalam 2-3 minggu. Unggas yang terserang ringan dapat menunjukkan gejala anoreksia atau penurunan nafsu makan tanpa bobot. Investasi berat dapat menyebabkan penyakit atau kematian karena kekurusan, dehidrasi, dan anemia. Cacing pita Relietina dan Aporina, Taenia, delafondi adalah cacing pita yang paling umum pada merpati. Kutu bulu telah dicurigai. Kemalasan, kotoran berair atau berlendir, kelemahan dan kelumpuhan kaki telah dilaporkan. Obat terbaik untuk pengobatan cacing merpati, Levamisol, larutan 13,65%, dosis 100 mg, gal air minum sangat efektif untuk cacing gelang, tetapi tidak efektif untuk perut atau cacing pita. Mebendazole adalah cacing yang cukup aman yang efektif melawan sebagian besar cacing kecuali cacing pita. Untuk semua burung, dapat digunakan sebagai air minum 0,5 sendok teh, gal selama 3-5 hari. Fenbendazole 10 mg per kilogram sekali sehari selama 3 hari menunjukkan 99% efektif dalam menghilangkan cacing gelang dan cacing rambut. Tidak disarankan untuk digunakan pada musim molting. Obat cacing pada merpati, beberapa produk, Zental, Vermox, tidak untuk digunakan pada musim molting, Oxavex, Combi Worm, semua cacing. Global, Belga Wormak, rambut dan cacing gelang, cacing-cacing, rambut dan cacing gelang, DAC, Worm X, rambut dan cacing gelang. Pantex, pendapat dan saran pakar obat cacingan pigeon. Saya sering menjumpai kasus cacing pita pada burung merpati. Burung itu menjadi kurus dan lesu, matanya menjadi kusam dan cekung di kepala. Nafsu makan tampaknya tidak normal, dan subjek tidak terbang dengan semangat biasanya. Dengan mengamati subjek secara cermat, cacing pita akan sering ditemukan menonjol keluar dari buritan. Saya telah menghilangkan cacing pita dengan panjang 3 hingga 4 kaki dari merpati. Ada, selain cacing pita, cacing kecil lainnya dan parasit yang akan mempengaruhi mereka. Perawatan terbaik yang saya temukan untuk menghilangkan cacing adalah memberi burung 5 kapsul minyak pakis jantan pada tanaman kosong, diikuti sekitar 2 jam kemudian dengan dosis minyak jarak. Kadang-kadang diberi sedikit sulfat magnesium. Saya telah menemukan ini paling efektif. Dan dalam 1 atau 2 kasus di mana saya memiliki burung yang sangat terpengaruh, mereka kemudian melakukan pekerjaan yang baik, dan cacing tampaknya tidak muncul kembali.